Ya, teman-teman, tanggal 14 bulan Juni tahun 2026. Bagi rekan-rekan yang belum melihat video updatean ya, silakan dicek and recheck aja ya. Yang warna biru-biru aja deh, yang terbarunya ya, tanggal 12. Ataupun bagi teman-teman yang punya emitennya ya, yang sebelum sempat dibahas, silakan mungkin dilihat dulu. Siapa tahu emiten teman-teman sudah dibahas. Nah, dari sampai terakhir ini ya, tanggal 13.06 di sini nih. Emiten Konglo ada dua. Baik, kita lanjut aja. Nah, bagi teman-teman juga yang mau settingan-settingan gitu ya, untuk settingan lukisan market maker, silahkan lihat ke playlist dan cari yang namanya cara ya. Cara di sini nih. Silahkan ada cara average down ya dengan dua metode. Terus cara beli saham juga ada di situ dan lain sebagainya ya. Silahkan dicek and recheck. Baik, yang pertama ada emiten IOTF. IOTF itu punya teman kita, sebagian emitennya sudah dibahas. Nah, ini bagian IOTF. IOTF sudah masuk emiten 50-an. Semua PR-nya sudah dikerjakan. Nah, sekarang tinggal tugas berikutnya apa? Yaitu menyelesaikan tanda-tanda kenaikan. Sampai ke level mana? Sementara ini ke level 77 dulu ya, di bawah MA 200. Yang terdekatnya di 59 untuk area break. Ya mungkin kalau di 52 sudah murah ya teman-teman, walaupun tidak menggunakan MA10, teman-teman mungkin kalau yang minat, ingat ya, kalau yang minat dengan emiten 50-an, teman-teman ya, saya pikir sudah tahu kan bagaimana menghadapi emiten 50-an, yaitu 3S. Apa itu 3S? Sabar, sabar, dan sabar. Nah, bagi teman-teman yang nyangkut bagaimana? Kalau teman yang nyangkut, kalau ingin kejebut, upayakan Prezilla di bawah MA 200 ya. Berarti minimal di angka 77 sama 78. Kalau dilihat dari pundak catnya, minimal itu harus berada di, ini berdasarkan pundak cat ya. Kalau berdasarkan lukisan market maker harus di bawah MA 200. Kalau berdasarkan pundak cat harus berada di bawah 175, yaitu minimal ya, minimal kejemput dan mungkin cuan di harga tengahnya. Kalau si IOTF ini terlihat jelas ya, bandar forennya akumulasi dengan baik di tanggal 18 Mei. Kalau kita cek 18 Mei, kita cek 18 Mei sampai ke tanggal 12 dulu deh. Untuk untuk foreign dulu ya. Foreignnya mengindikasikan gitu ya bahwa CC akumulasi 70,3 ribu lot. Ada AI, ada QA, BK pun sudah mulai masuk walaupun sedikit memang. Secara isian ya, bandar lokal per tanggal 12 memang keluar. Kita cek dulu siapa bandar lokal yang keluar. Ternyata ada si PD ya, ada CC, tapi ZP sudah mulai masuk. Artinya apa? Artinya bandar lokalnya betul keluar, tapi broker luar ataupun broker market maker luar sudah mulai masuk. Ditandai dengan si ZP, DR, CP pun sudah mulai masuk gitu ya di emiten IOTF ini. Sayangnya ini tinggal nunggu waktunya aja teman-teman. Hanya tunggu waktu untuk pemicunya aja. Kenapa belum di up juga? Biasanya mereka isiannya belum cukup, atau biasanya gitu ya, biasanya barang yang harus diendapkan dulu itu belum cukup. Karena kan dia harus menghitung ya, saya punya barang berapa, terus bahan bakar untuk memaaf harga berapa, nanti saya jual di harga berapa. Itu biasanya mereka juga memperhitungkan ya. Kalau berasa sudah mulai cukup, biasanya di up itu dengan cepat teman-teman ya. Ini kan Senin nih, ditandai dengan smart money yang begitu banyak di sini. Artinya kalau smart money sudah begitu banyak, nah biasanya suka di up sementara ya. Biasanya nanti kalau di up sementara, bandar lokal sama si foreign antusias ya untuk beradu atau berperang dengan smart money ya, biasa suka dilanjutkan kenaikannya. Makanya kalau smart money sudah berkumpul, saya pikir harusnya secara teori perkumpulan ya, secara teori isian tidak lama lagi harusnya bisa di up untuk si IOTF. Kalau kita cek di sini IOTF sudah banyak yang keluar nggak? Kita cek di profilnya di bulan Mei berarti ya. Udah apa belum mainnya nih? Kita cek di bulan Mei. Karena sangat berpengaruh teman-teman ya. Nah, kita cek di sini nih bulan Mei-nya banyak yang ternyata banyak yang keluar ya dari mulai April sampai Mei. Cuman tidak begitu banyak ya.
dari 16.000 aja dari Februari ini ya, itu tidak banyak yang keluar si investornya ya. Bahkan dari bulan Januari pun hanya sedikit ya. Memang keluar tapi tidak begitu banyak nih yang keluarnya. Makanya mungkin ini masih berat, teman-teman. Biasanya kalau masih berat ya susah, teman. Harusnya mereka itu ya mengeringkan dulu. Nah, biasanya dengan cara mengeringkan itu ya seperti ini ya, dibawa turun ke bawah dulu. Nanti biasanya pas sudah mulai pada frustasi, sudah mulai pada nggak bakal diangkat-angkat nih, udah gocapan gitu kan, udah pesimis, akhirnya mereka ngejual ya. Ditandai dengan apa? Biasanya suka angka 50-an dulu untuk nakut-nakutin retail. Nah, retail nanti jualan enggak gitu kan. Nah, biasanya disediakan nih. Yang mau cut loss silahkan, sudah disediakan gitu kan. Kita cek nih per tanggal 12 ini teman-teman kita pada keluar enggak. Nah, ternyata sebagian daripada teman-teman kita per tanggal 12 ya sudah mulai pada keluar nih. Kalau kita cek di domestik ya, sudah mulai pada keluar, walaupun betul ya bandar lokalnya juga keluar, tapi ternyata bandar atau tangan-tangan lain yang sudah mulai mengakumulasi. Karena market maker itu punya 1.001 cara. Kita punya satu cara, mereka punya 1.000. Itulah taktik dagang mereka. Oke, teman-teman ya, siap, tinggal tunggu pematiknya aja. Kalau pematiknya sudah mulai dinyalakan, saya pikir secara syarat ya, harusnya sudah bisa di-up karena smart money sudah ada, foreign pun sudah ada. Memang bandar lokal lagi jualan dulu tapi masih mencakan barang kalau teman lihat dari mulai tanggal 19 Mei. Target yang terdekatnya break area 58 sampai ke angka 68 dan targetnya di bawah MA 200 aja dulu di sini nih ya. Ini 6 kali sudah mulai disentuh. Berarti kalau dia tembus dengan body saya pikir sudah bisa melewati MA 200 dengan targetkan ke angka 112 dulu. Yang terdekatnya sampai ke level 128. Nanti targetnya untuk pundacat di sini aja di harga tengah 175. Oke, untuk IOTF beres. Pore sekarang ya. Pore kopi. Kita cek siapa yang punya pore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahas pore ya, saya jangkut di 910 910. Indikator-indikator sudah tadi ya, sudah dibahas tadi ya, di cara itu ya. Tadi saya tampilin deh ya untuk caranya ya. Oke, untuk pore 910. Nah, nyangkut di 910 di sini ya, area sini. Area sini lah ya. Nah, saya suka bilang ya kepada teman-teman ya. Janganlah mengambil emiten itu kalau MA10-nya berada di atas. Udah tunggu konfirmasi aja. Ya, tunggu konfirmasi aja. Ketika MA10 masih berada di atas itu potensi penurunan itu masih bisa terjadi biasanya. Tapi si Pore ini bagus nih. Bagusnya kenapa? Nah, ini babak pertama sudah selesai kan nih. Ini babak target pertama sudah selesai, bonus pun sudah terselesaikan. Nah, sekarang kan ini ATH-nya di sini. Ini ATH-nya. Nah, babak kedua saya menargetkan ke angka 910 pas banget di sini ya. Nah, sekarang sudah mulai masuk nih, sudah mulai bagus secara MA ya. MA10 sudah mulai di bawah candle. Tapi ingat satu lagi, belum menuju ke atas. Perhatikan di sini ada gap, di pas banget MA 200-nya. Serta di sini pun ada gap dikit nih. Nah, ini ada gap kecil di 640. Kalau syarat mau masuk kan saya suka bilang kepada teman-teman ya, upayakan MA10 di bawah candle menuju ke atas. Nah, kalau ini kan masih di bawah, betul sudah di bawah candle, tapi belum menuju ke atas ya. Karena kenapa ini? Bandar lokal, Porennya lagi jualan dulu, memang si bandar lokal sudah masih ada, si bandar lokal masih ada di dalam, dia jualan sedikit, tapi bandar poren lah yang lagi jualan dari harga tertingginya. Kalau kita cek pore di sini, dia lagi posisinya lagi turun gunung ya. Saya bilangnya turun gunung. Kenapa turun gunung? Nah, di sini nih, dia di gunungnya naik turun ya. Dia sudah melewati harga terendahnya. Harga tengah ya, harga tengah. Dia sudah melewati harga tengahnya. Nah, tinggal putar baliknya aja. Biasanya putar baliknya ketika dia turun gunung, jangan jauh-jauh dulu targetnya. Saya pikir ke level 750 aja. 750 target yang terdekatnya. Kalau dia sanggup melewati 750 dengan body, saya pikir untuk melanjutkan kenaikan ke level kedua di 910 bisa. Tetapi kalau hanya level 750 tidak mampu dilewati, hanya dengan shadow aja, waspada untuk area koreksian. Kenapa area koreksian? Di sini kan ada gap. Gap di 640 sama di gap di bawahnya dikit kan di sini nih. Ini juga gap sama nih. Perhatikan di sini ada gap kecil kan.
Nah, saya pikir kalau udah ditahan di MA 200 masih oke lah gitu ya, walaupun dia sudah jebol support. Tadi support nih. Nah, kalau teman-teman ngambil di MA 10 ya, ngambil di MA 10 nih ya, MA 10 bahkan menuju ke atas, supportnya kan dekat di sini, 615. Nah, teman-teman tinggal yang namanya planningnya dijalankan ya. Kalau sudah ketemu support dan sudah lebih support, apalagi sudah ketemu MA 200 di jebol, teman-teman akan melakukan apa? Apakah cut loss, apakah dibiarkan, atau saya mau average aja nanti di bawah. Nah, mungkin teman-teman bisa melakukan planning seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang mau average ya, saya sarankan sih memang ya sudah melebihi harga tengah ke bawah. Nanti awal mau average, tunggu dulu sampai betul-betul terbentuk MA 10 di bawah karena menuju ke atas. Tapi kalau teman-teman mau sabar ya, mau sabar, 910 itu kejemput lagi iya, karena di sini ada gap kecil dan ini target saya babak kedua di angka 905 ya. Ya mungkin beda satu tik lah, 910 saya pikir dengan saya bisa kejemput. Tapi kalau mau ngambil sabar dulu ya, tunggu terbentuk MA 10 di bawah candle menuju ke atas. Ini baru di bawah candlenya aja belum menuju ke atas. Karena si bandar foreign lagi jualan dulu, bandar lokal pun lagi jualan sedikit di sini. Tapi kalau perhatikan sebenarnya si bandar lokal itu masih punya barang di dalam ya. Si foreign pun masih punya barang di dalam, cuman lagi jualan gitu. Makanya di sini nih smart money sudah berkumpul kan kecil-kecil nih. Tunggu sampai betul-betul smart money berkumpul banyak. Karena kan syaratnya biasanya kalau pengen up tinggi itu harus terbentuk smart money berkumpul, bandar foreign berkumpul kembali, dan bandar lokal berkumpul kembali. Kalau sekarang ini lagi ada niatan si foreignnya jualan dulu. Pertanggal 12 XC masuk ya, teman-teman kita pada masuk walaupun XL-nya keluar, tapi MG YB keluar. Di sini ada si YJ sama si AT tapi tidak begitu banyak pengambilannya. Kalau kita cek gitu ya. Nah, kalau kita lihat foreign ya, di sini ada si AK doang yang masuk ya. Lumayan sih 2.500 lot gitu ya, TPC CBK-nya masih keluar. Tapi kalau diperhatikan ya mereka masih punya barang banyak ya, makanya tunggu dulu sampai terbentuk MA 10 karena menuju ke atas dengan target area break 745 750. Tapi kalau sudah mulai break nanti ke level 820 dulu. Nah, biasanya kalau dia lagi turun gunung itu targetnya jangan tinggi-tinggi dulu ya, sebelum dia melewati harga tertinggi sebelumnya. Kan dia belum bikin harga tertinggi sebelumnya, makanya kalau dia bikin harga tertinggi sebelumnya terus koreksi ya, gini nih bentuknya teman-teman biasanya ya, berdasarkan kebiasaan itu begini biasanya nih, naik lah turun dia koreksi gitu kan. Nah, biasanya begini. Tapi kalau dia malahan melewati supportnya di sini nih, waspada ya, berarti kan dia bikin lower low. Nah, biasanya dia menujunya ke bawah, jadi setelah dia mantul sedikit langsung ke bawah biasanya gitu, karena sudah lower low. Tapi dia harus membentuk harga tertinggi sebelumnya, biasanya seperti itu ya. Nah, ini kan harga tertinggi sebelumnya belum dibentuk sama dia. Kalau ini terjadi harga tertinggi sebelumnya di level 720, saya pikir nanti ketika dia koreksi ya melebihi level sini lagi untuk mengajukan kenaikan bisa. Kalau sudah terjemput supportnya, jangan coba-coba teman-teman masuk lagi. Tunggu dulu ya sampai terbentuk lagi MA 10. Karena di sini ada gap kecil yang saya bilang itu di angka 640. Sedangkan posisi MA 10 betul sudah di bawah tapi belum menghadap ke atas. Kalau sudah menghadap ke atas, teman-teman bisa entry di situ. Katanya itu kelamaan 15 menitan. Nah, 15 menitan sudah mulai bagus. MA 200 sudah mulai di bawah candle ya. Tinggal nunggu break sedikit aja teman-teman ini ya, untuk memastikan bahwa posisi MA 10 di bawah candle dan MA 200 sudah menghadap ke atas. Saya pikir nanti target terdekat 745 sama di angka 820 bisa menjadikan target buat teman-teman ya. Nah, area cut loss-nya di sini ya. Kalau dia hanya turun ke level sini aja 635 itu masih oke karena masih ditahan satu tiknya. Asalkan besoknya ada pantulan. Tapi kalau sudah lebih daripada 620 patut dicurigai dia akan jebol MA 200 dan statusnya akan berubah menjadi downtrend. Kenapa downtrend? Karena MA 200 sudah dilewatin walaupun satu tik gitu ya. Statusnya sudah mulai downtrend. Karena sudah melewati MA 200. Sip ya. Untuk Quora 900. Kalau teman-teman ngambil, saya suka bilang kepada teman-teman ya, kan dari dulu sampai sekarang itu untuk beli sebuah saham dari dulu sampai sekarang prinsipnya sama, beli di bawah jual di atas. Kalau teman-teman niatnya saya niatnya mau nyicil dikit-dikit nggak jadi masalah, tapi tetap aja harus di bawah. Enaknya di bawah kalau nyicil dikit itu ya. Sekarang kan sebenarnya kalau emiten-emiten itu ya, kalau saya sendiri saya tidak akan beli sebuah emiten ya untuk swing
terutama untuk swing ya, untuk investing terutama ya, kalau investing sebenarnya bebas gitu. Cuman saya punya pilihan tersendiri gitu ya. Saya akan menjaga, saya tidak akan walaupun itu emiten bagus, saya tidak akan beli ketika saham itu berada di tengah ke atas harganya berdasarkan Punda Chart. Kenapa? Ini harga premium ke atas itu. Saya akan berusaha beli ketika dia sudah mulai berada dari tengah ke bawah. Itu pun saya harus nunggu. Nunggunya apa? MA10 terbentuk. Dan kalau saya pun beli takut ketinggalan, saya akan memberikan rencana. Biasanya kalau ini terbentuk MA10, maka saya akan memberikan rencana seperti ini. Gini rencana saya, teman-teman. Kalau saya beli dia di harga MA10. Nah, saya akan tarik ke sini 20%. Sini. Nah, 20%. Nah, ini pengambilan pertama saya nanti untuk average dibatasin di sini, tapi belum saatnya ngambil. Kalaupun sudah 20%, tapi syarat untuk ngambil sudah terpenuhi. Contohnya dia gagal nih, emang sebelumnya gagal ya, hanya paling untung 1%, contohnya tanggung. Kadang-kadang manusia seperti itu ya, tanggung. Turunlah dia ya sampai ke 20% di sini nih. Jangan ngambil dulu walaupun 20%, tunggu lagi sampai terbentuk MA10 ya. Kalau sudah terbentuk MA10, teman-teman ngambil di situ. Ya, itu rencana pertama untuk average. Ya, nanti ngambil lagi kalau ternyata tidak up juga kan, mungkin harga teman-teman di MA20 contohnya gitu kan. Contoh sampai sinilah gitu ya. Nanti mungkin teman-teman di harga tengah kan dengan 1:1. Nanti terbentuk lagi MA10 di bawahnya lagi. Ya, teman ngambil lagi satu kali lagi. Jadi cukup 2 kali average kalau saya sendiri menggunakan MA10. Patokannya MA10 di bawah candle menuju ke atas dengan penurunan 20%. Dengan pengambilannya 1:1 rasionya. Nah, rencana kedua saya akan cut loss di sini ya, karena sudah melewati supportnya atau pas banget MA200 sudah deh, daripada turun dalam, saya akan cut loss. Rencananya seperti itu kalau saya sendiri ngambil di harga atas gitu kan. Karena kalau teman-teman sudah ngambil di harga atas seperti ini, harusnya teman-teman sudah menggunakan strategi cut loss karena harga sudah premium. Nah, buat di 910 saya tidak akan beli. Kenapa? Di sini gitu. Kenapa? Karena belum terbentuk MA10-nya. Ya, untuk swing terutama gitu ya kan. Untuk day trade pun sebenarnya ini belum terbentuk, teman-teman ya. Lebih baik santai dulu gitu kan, untuk ngambil sabar. Ngambil juga butuh kesabaran. Begitu, apalagi target yang saya canangkan sudah selesai gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman ya, kalau saya punya perencanaan ngambil. Dan saya pun kalau ngambil pasti sudah di bawah, ya mungkin kalau sudah di bawah harga tengah ke bawah, nah sudah mulai dimasukin ke watchlist nih. Wah, ini lagi jualan dulu nih si Banaloka sama si saya tunggu dulu ya, sampai betul-betul dia itu di bawah support lagi apa enggak, itu kan dia sudah terbentuk lagi MA10 yang keduanya apa enggak untuk konfirmasi. Saya selalu beli kalau sebuah emiten itu harus nunggu konfirmasi. Nggak apa-apa ketinggalan sebentar teman-teman ya. Toh targetnya pun kita sudah ukur dan penurunan pun udah kita ukur ya. Makanya saya selalu memberikan planning seperti apakah saya akan cut loss atau saya akan menggunakan strategi average ya. Oke teman-teman, sementara forex seperti itu ya untuk forex ya. Jadi kalau mau average santai dulu karena baru terbentuk MA10-nya belum menuju ke atas ya, baru di bawah karena aja, dengan catatan Banar Poren lagi keluar, Banar Loka pun lagi keluar di sini nih, merah-merah kan. Masih merah, tapi bagusnya smart money sudah mulai masuk, mungkin nanti ada ikan-ikan sementara bisa dimanfaatkan itu. Tapi kalau sudah mulai ke break 745, saya pikir ke level 820 apun ke level sini bisa terjadi lagi. Jangan menaikkan ke harga atas dulu ya, karena dia baru turun gunung juga. Walaupun ini kesempatan masih ada. Kenapa kesempatan masih ada? Karena dari atap ke pucuknya masih ada space yang sangat lebar, artinya ada kemungkinan dia itu di up kembali. Nah, ini bukan milik seorang fundamental, tapi 8109 itu milik seorang market maker. Jadi punya hukum kebebasan. Dia mau di bawah harga ke bawah ataupun ke atas kembali itu punya kebebasan, tidak akan disesuaikan dengan harga wajarnya. Begitu, teman-teman ya, untuk si Forex. Sekarang WSBP. WSBP. Dari Putu Andri Rajendria ya, WSBP. Terima kasih sama-sama bro ya. Nah, WSBP ini kemarin sudah ya dibahas ya, terakhir 17.05. Kita cek equity-nya ya. Sudah mulai positif apa enggak? Kita bahas tanggal 14.06.26. Nah, cocok sih untuk dibahas kembali ya. Sudah mulai bagus soalnya ini. Kita cek WSBP untuk WSBP ya. Saya mau lihat equity-nya.
Karena kan WSBP ini adalah emiten yang kena FCA kelas 1 dan kelas 5. Yang paling teman-teman harus perhatikan adalah equity-nya di FCA kelas 5-nya ya. Kalau FCA kelas 1 sangat mudah, sebenarnya tunggu aja di angka 51 ke atas selama 3 bulan. Tapi kalau FCA kelas 5 harus equity-nya harus positif. Ya, bisa dengan dua cara yang suka saya bilang itu. Satu dengan raih isu, yang kedua dengan ada investor baru ya yang mau menalangi lebih daripada equity. Sekarang equity-nya minusnya sudah 2,1. Ya, masih 21 ya. 2112 kita cek itu deh 2112 ya. Kita harus lengkapin dulu deh. 2112 gini ya. Jadi beri triliun ya. Gini aja lah. Ya, triliun ini kuartal 1. Udah kuartal 1 ya udah dibahas ya. Ini kuartal 1 equity gini ya. Berarti sudah dibahas itunya, tinggal ganti tanggal aja. Nah, si WSBP ini perhatikan di sini nih. Kalau untuk gap di FCA biarin aja, jangan dikasih tanda, teman-teman ya nih. Smart Money sudah berkumpul dengan baik, bandar lokal sudah mulai masuk nih, ya. Tanggal 12 nah biasanya kalau si emiten FCA ya, perhatikan broker MG sama YCP ya. Ini CP sudah masuk, MG sudah mulai masuk ya. Tapi dia tidak memimpin kan. Nah, upayakan nanti kalau si MG sudah memimpin ya, saya pikir itu akan sudah mulai bagus, teman-teman ya. Kita cek di sini dulu deh. Sejak pembuangan dari mulai tanggal 2 dulu ya, tanggal 2 sampai tanggal 12. Nah, MG-nya masih ada posisi sebelah kiri sebelah kanan. MG-nya mana sih MG? MG-nya nggak ada ya. Sorry tidak ada nih. SMG masih belum menunjukkan dia itu yang pertama ngambil ya dari tanggal 2. Tapi secara MA sudah mulai bagus nih. Bagusnya kenapa? MA 10 sudah mulai di break ya. Nanti kalau sudah mulai menghadap ke atas, saya pikir targetnya di sini dulu nih. Di angka 17 dulu. Sini kan ada tanda kenaikan nih, 17. Nah, kalau dia sudah memberi 17 terjadi koreksi, nah pas koreksiannya tidak jadi jebol 11-nya, saya pikir untuk menaikkan ke atas lagi bisa terjadi. Targetnya di bawah MA 200, 22 dulu. Tapi kalau 22 sudah mulai di break, silahkan aja ke angka 50 dulu ya. Targetnya tetap untuk WSBP adalah kebebasan dulu ya. Kalau sudah mulai bebas, saya pikir itu saatnya mereka jualan. Tunggu dulu sampai dia betul-betul ketemu angka 50 kembali, karena kan FCA kelas 1 juga. Sedangkan FCA kelas 1 adalah emiten yang digocapkan, dia tidak mampu transaksi selama 3 bulan dulunya itu. Dia itu transaksi kurang daripada 10.000 lot atau sekurang-kurangnya 5 juta per hari. Ya, kalau saya hitung-hitungnya sekitar 0,5 miliar lah. Untuk 3 bulan itu tidak memenuhi itu, maka di FCA-kan. Nah, makanya target tetap sama ya. Untuk FCA kelas berapapun, target yang saya canangkan pertama adalah kebebasan dulu. Ya, kebebasan bisa diraih dengan dua cara, raih isu atau enggak dia ada investor baru. Maka cek beritanya. Nah, selagi si WSBP ini LK-nya masih keluar, masih oke lah ya. Masih walaupun minus nggak jadi masalah, yang penting LK-nya keluar. Hasilnya keluar sudah ada gitu ya. Nggak usah khawatir kalau LK-nya masih keluar. Yang harus diwaspadai adalah sebuah emiten itu ketika LK-nya tidak keluar ya. Terus tokohnya bermasalah secara manajemen serta hutang yang tidak dibayar. Khawatir ya kalau terutama hutang ya, kalau hutang sudah jatuh tempo tidak dibayar maka akan kena suspensi. Biasanya seperti itu, karena kan suka ada yang namanya PKPU ya. Nah, besok dilaporkan tuh ke pengadilan itu. Sidangnya lumayan itu lama, teman 3 bulan, 4 bulan. Ya, begitu ya. Yang harus diperhatikan adalah 3 hal, yaitu LK tetap keluar, harus tokohnya tidak bermasalah secara hukum, dan kalau ada hutang colong dibayar gitu ya. Jadi masih aman. Jadi masih bisa ditransaksikan lah gitu ya. Sip ya, untuk si WSBP sudah mulai bagus secara TA. Tinggal tunggu konfirmasi 1 tik lagi, saya pikir sudah menghadap ke atas dengan target terdekatnya 17 sama di angka 20 dulu. Kecuali kalau dia ngebreak MA 200 silahkan aja targetkan ke angka 50 pun nggak jadi masalah. Tapi yang terpenting adalah FCA kelas 5-nya, yaitu dia harus mempositifkan diri untuk equity-nya. Sip untuk WSBP. Lanjut ada emiten, nah jadi Supama ya. Kita bahasin dari Supa. Oke. Dari saya mungkin itu dulu ya. Nanti kita akan bahas lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih. Ciao.